Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heri, selaku dosen pengampu dari proses manufaktur casting. Di sini kami berjumlah 4 orang ingin menjelaskan terkait klasifikasi casting. Boleh di next. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dari Knowledge Sociology. Siapa aku sekarang dari Kasihan Bultong. Jadi deh. Untuk selanjutnya ini dijelaskan oleh Talita pada Talita di Australia. Udah di next belum ya? Oke, baik. Yang pertama itu akan menjelaskan tentang apa itu casting. Casting sendiri adalah proses pengecoran logam di mana bahan baku logam dilebur menjadi logam cair, lalu dituangkan ke dalam cetakan untuk menghasilkan sebuah produk. Bahan logam ini dilebur dalam tungku pemanasan atau biasa yang disebut tanur pada suhu 650 derajat Celcius atau lebih, tergantung pada titik leleh logam tertentu yang digunakan. Next. Klasifikasi casting itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sand casting dan die casting. Di mana sand casting itu merupakan proses pengecoran logam yang menggunakan cetakan pasir. Kemudian die casting itu proses pengecoran logam yang menggunakan cetakan dari bahan logam atau biasanya disebut sebagai die. Kemudian next. Sand casting itu sendiri bisa dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gravity sand casting. Yang kedua, investment casting. Yang ketiga itu lost form casting. Selanjutnya, tahap. Kemudian di sini selanjutnya adalah pembahasan tentang tahapan dari sand casting itu sendiri. Yang pertama, untuk membuat sand casting itu yang pertama pembuatan pola. Yang kedua, persiapan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Yang keempat, pembuatan inti bila diperlukan. Yang kelima, melting logam. Yang keenam, pouring atau penuangan logam cair ke dalam cetakan yang telah disediakan. Ketujuh, solidifikasi atau pembekuan dari logam cair tersebut. Kedelapan, pembongkaran cetakan pasir. Dan yang terakhir itu pembersihan dan pemeriksaan hasil coran. Kemudian cetakan pasir dibagi menjadi dua, yaitu cetakan pasir basah seperti gravity sand casting, dan yang kedua cetakan pasir kering atau investment casting dan lost form casting. Kemudian untuk pembentukan polanya itu dibagi menjadi 3, yaitu pola tunggal, pola belahan, dan pola galian. Kemudian selanjutnya, ini merupakan salah satu video sand casting, namun tidak ditampilkan dikarenakan keterbatasan waktu. Nanti link videonya akan kami sertakan di YouTube aja untuk lebih lengkapnya di komen YouTube. Oke, next. Yang pertama ini ada gravity sand casting, di mana gravity sand casting itu merupakan salah satu metode pengecoran di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan pasir menggunakan gaya gravitasi. Untuk komposisi pasirnya itu yang pertama ada pasir kuarsa sebanyak 84%, kemudian bentonite sebanyak 8%, sikol sebanyak 4%, dan air sebanyak 4%. Tahapannya itu sendiri yang pertama pembuatan desain dan pola, kedua mixing pasir, ketiga pembuatan cetakan dengan pola, keempat pelepasan pola pada cetakan
dan pembuatan sistem saluran. Kelima, pembuatan inti jika diperlukan. Keenam, penyatuan cetakan. Ketujuh, melting material. Delapan, pouring material cair. Sembilan, solidifikasi dan pembongkaran. Dan yang terakhir, inspeksi dan finishing. Next, selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari proses gravity sand casting. Yang pertama, kelebihannya itu sendiri, ada biaya produksi rendah karena bahan pasir dan cetakan yang digunakan relatif murah. Kemudian, fleksibilitas desain dapat menghasilkan bagian dengan geometri yang kompleks dan detail secara halus. Kemudian, yang ketiga, cocok untuk logam dengan titik lebur tinggi seperti baja, besi tuang, dan aluminium. Yang keempat, dapat digunakan ulang karena pasir cetakan dapat didaur ulang untuk penggunaan berulang. Kemudian, kekurangannya ada permukaan hasil cetakan sering seringkali kasar dan memerlukan pemrosesan lanjut untuk mencapai akurasi permukaan yang tinggi. Yang kedua, ada toleransi dimensi lebih rendah dibandingkan dengan proses die casting. Dan yang ketiga, waktu pemrosesan lebih lama. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih buat saudari Talita Ramila. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh saudari Yola Lasria Gultom. Pada Yola Lasria Gultom dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang investment casting, di mana pengertian dari investment casting yaitu proses pengecoran yang menggunakan pola lilin untuk membentuk cetakan. Pola lilin tersebut nantinya akan hilang melalui proses pemanasan atau leleh, hingga akhirnya membentuk sebuah rangga cetak. Untuk bahan polanya sendiri yaitu ada lilin, resin, dan plastik. Tahapan prosesnya yaitu pertama pembuatan pola lilin, kedua pemasangan pola lilin dengan cetakan pasir, ketiga peluburan lilin atau pembakaran cetakan, keempat ada pembuatan sistem saluran, kelima melting material, keenam pouring material cair ke dalam cetakan, ketujuh solidifikasi dan pembongkaran produk, 8 inspeksi dan finishing. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya itu dapat menghasilkan produk dengan presisi dan ketelitian tinggi, lalu ada mampu memproduksi bentuk yang sangat kompleks dan rumit, terakhir ada bisa digunakan untuk mengecor berbagai jenis logam dan paduan. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya produksi cukup tinggi. Prosesnya melibatkan banyak langkah yang memakan waktu, termasuk untuk pembuatan wax pattern, pembuatan cetakan lilin, pengecoran, dan pendinginan. Dan yang ketiga, tidak selalu ekonomis atau praktis untuk komponen yang sangat besar karena kompleksitas dan biayanya yang meningkat. Selanjutnya ada loss form casting, di mana pengertian dari loss form casting yaitu metode pengecoran logam yang menggunakan pola busa polistirena yang dilapisi dengan material tahan api dan kemudian dikubur dalam pasir cetak. Pola busa ini menguap saat logam cair dituangkan, lalu meninggalkan rongga yang diisi oleh logam cair untuk membentuk komponen akhir. Material utamanya yaitu pola busa, polistirena. Untuk tahapannya, yang pertama pembuatan pola busa, kedua pelapisan pola busa dengan material tahan api, ketiga pengeringan, keempat pemasangan pola busa dalam pasir cetak, kelima pembuatan sistem saluran, keenam melting material, ketujuh pouring material cair, kedelapan solidifikasi dan pembongkaran, dan yang terakhir inspeksi dan finishing. Kelebihannya dari loss form casting yaitu yang pertama dapat menghasilkan komponen dengan geometri yang sangat rumit dan kompleks tanpa perlu pemesinan tambahan. Yang kedua, dapat mencapai toleransi dimensi yang lebih baik dibandingkan dengan sand casting tradisional. Ketiga, mengurangi pemborosan material karena tidak memerlukan sistem gutting dan riser yang rumit. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, pembuatan pola busa dapat mahal, terutama untuk komponen yang besar atau rumit. Kedua, tidak semua jenis logam cocok untuk proses foam casting, dan beberapa paduan mungkin mengalami masalah kualitas. Ketiga,
menghasilkan limbah busa yang perlu dikelola dengan baik untuk menghindari dampak lingkungan negatif. Dan yang terakhir, tidak selalu ekonomis atau praktis untuk komponen yang sangat besar, karena pada busa yang besar dapat sulit ditangani dan dihasilkan dengan presisi. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada die casting. Untuk selanjutnya, die casting akan saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk Yola pastinya selanjutnya. Untuk di casting akan dijelaskan oleh Saudara Meli. Pada Saudara Meli dipersilakan. Oke, makasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan die casting. Pasti die casting, graffiti die casting adalah metode pengecoran logam di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan logam menggunakan gaya gravitasi tanpa menggunakan tekanan eksternal tambahan. Oke, selanjutnya itu apa sih kekurangan dan kelebihan dari die casting tersebut? Yang pertama, kelebihannya menghasilkan pengecoran aluminium berkualitas tinggi dengan permukaan akhir yang halus dan akurasi dimensi yang sangat baik. Yang kedua, produksi yang konsisten. Yang ketiga, graffiti die casting merupakan metode yang hemat biaya untuk memproduksi coran aluminium dalam jumlah besar. Yang keempat, tingkat pembesaran berkurang. Yang kelima, graffiti die casting dapat digunakan untuk memproduksi komponen menggunakan berbagai macam material, termasuk aluminium, kuningan, dan perunggu. Proses ini sangat cocok untuk memproduksi komponen yang geometri kompleks yang sulit atau tidak mungkin diproduksi menggunakan metode lain. Kekurangan dari graffiti die casting ini yaitu yang pertama fleksibilitas, desain terbatas. Yang kedua memerlukan investasi awal yang dalam perkakas dan peralatan. Hal ini dapat menjadi hambatan masuk bagi usaha kecil atau perusahaan rintisan yang tidak mampu melakukan investasi sebesar itu di awal. Yang ketiga, graffiti die casting biasanya memiliki waktu pengerjaan yang lebih lama daripada metode pengecoran lainnya. Yang keempat, proses ini berkurang cocok untuk memproduksi komponen besar karena berat logam cair dapat menyebabkan deformasi atau keretakan pada cetakan. Selanjutnya yaitu ada low pressure die casting, merupakan metode pengecoran logam di mana logam cair dimasukkan dalam cetakan dengan menggunakan tekanan rendah sekitar 0,7 hingga 1,5 bar. Next. Kelebihan dan kekurangan dari LPDC ini, yang pertama itu pengendalian proses yang baik. LPDC memungkinkan kontrol yang baik terhadap proses pengecoran seperti tekanan dan kecepatan pengisian cetakan. Hal ini dapat menghasilkan produk yang kualitas konsisten. Yang kedua, kualitas permukaan yang tinggi, tekanan yang rendah digunakan dalam LPDC menghasilkan produk yang permukaan halus dan sedikit pori-pori, mengurangi kebutuhan akan finishing tambahan. Ketiga, efisiensi bahan. Penggunaan logam yang efisiensi karena minimnya limbah yang dihasilkan dalam proses ini. Lalu yang keempat, biaya produksi yang lebih rendah meskipun memerlukan investasi awal yang signifikan untuk peralatan khusus. LPDC dapat mengurangi biaya pemrosesan dan finishing akhir karena permukaan yang lebih baik dan toleransi dimensi yang ketat. Kekurangan dari LPDC ini yang pertama yaitu waktu siklus yang lama. Waktu siklus dalam LPDC biasanya lebih lama dibandingkan dengan teknik pengecoran lainnya karena pengisian cetakan dengan tekanan rendah membutuhkan lebih banyak waktu. Yang kedua yaitu perawatan mesin yang intensif. Mesin peralatan khusus yang digunakan LPDC membutuhkan perawatan yang intensif dan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Yang ketiga, kekurangan dari LPDC, ukuran dan berat produk terbatas. LPDC biasanya lebih cocok untuk produk dengan ukuran sedang hingga besar dan tidak terlalu kompleks. Selanjutnya itu ada high pressure die casting. Adalah metode pengecoran
logam di mana logam cair disuntikan ke dalam cetakan. Logam dengan menggunakan tekanan tinggi antara 700 hingga 2500 bar. Komposisi dari compressor tersebut menggunakan green sand. Yang pertama itu ada pasir kuarsa 84%, yang kedua ada bentonite 8%, yang ketiga ada sikol 4%, dan air 4%. Kelebihan dan kekurangan dari compressor yaitu yang pertama kualitas permukaan yang baik. Produk HPDC memiliki permukaan yang halus dan mengurangi kebutuhan akan finishing tambahan. Yang kedua, produksi massal yang efisien. PDC adalah metode yang sangat efisien untuk produksi massal karena waktu siklusnya relatif singkat dibandingkan dengan metode pengecoran lainnya. Yang ketiga, variasi material yang luas, banyak jenis logam dan paduan logam dapat diatur dengan baik menggunakan PDC, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan material. Kekurangannya yang pertama itu ada keterbatasan pada desain yang rumit. Meskipun HPDC mampu menghasilkan produk yang detail yang sangat tinggi, produk dengan desain ini sangat rumit atau dengan lubang panjang dan tipis mungkin sulit untuk dicor dengan baik. Yang kedua, rentan terhadap cacat pengecoran. Tekanan tinggi dapat menyebabkan masalah seperti porositas, retakan, atau distorsi produk, terutama pada produk dengan dinding yang tipis atau struktur yang kompleks. Yang ketiga, yaitu perawatan dan pemeliharaan mesin. Mesin HPDC memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang intensif untuk mempertahankan kualitas produk yang tinggi dan umur panjang peralatan. Oke, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Mutawali. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan terkait centrifugal die casting adalah metode pengecoran logam yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk mengisi cetakan dengan logam cair. Teknik ini terutama digunakan untuk memproduksi komponen berbentuk silinder atau anular seperti pipa, selongsong, dan roda gigi. Oke, di next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu pengisian cetakan yang sempurna. Proses ini menghasilkan pengisian cetak yang sangat baik karena gaya sentrifugal yang mendorong logam cair ke arah dinding cetakan menghasilkan produk dengan struktur yang padat dan padat. Kedua, prosesan cepat. Prosesnya relatif cepat dibandingkan dengan metode pengecoran lainnya karena gaya sentrifugal membantu mempercepat pengisian dan pendinginan logam. Tiga, tidak memerlukan gaya dorong eksternal. Tidak diperlukan tekanan tambahan dari luar untuk memasukkan logam ke dalam cetakan, yang dapat mengurangi kebutuhan akan peralatan tambahan. Selanjutnya ada kekurangan. Pertama, keterbatasan pada bentuk untuk dan desain produk. Proses ini lebih cocok untuk produk dengan bentuk simetris dan struktur sederhana. Produk dengan geometri yang kompleks atau berongga mungkin sulit dicapai dengan metode ini. Kedua, tidak cocok untuk volume karena biaya peralatan dan persyaratan pengaturan proses yang rumit. Centrifugal die casting bisa produksi dalam skala besar atau berapa. Ketiga, kualitas internal yang konsisten tergantung pada pengaturan proses. Pengaturan parameter proses centrifugal die casting sangat penting untuk memastikan kualitas internal yang konsisten. Variasi dalam pengaturan proses dapat mempengaruhi sifat mekanis dan boleh di Berikut adalah tabel perbandingan penggunaan dari sand casting, furnace casting, permanent casting, low pressure die casting, dan juga high pressure die casting. Nah, untuk angka dari 1 itu paling buruk, dan yang keempat itu yang paling bagus. Oke. Selanjutnya ada sintering yang dijelaskan oleh saudari Talita pada saudari Talita di persilakan. Baik, next. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan tentang sintering, di mana proses sintering ini adalah proses metalurgi di mana partikel-partikel logam yang dipadatkan, dipanaskan hingga di bawah titik lelehnya untuk menyebabkan pengikatan atom-atom dan pembentukan material yang padat dan koheren. Proses ini sering digunakan dalam metalurgi serbuk atau powder metalurgi, di mana partikel logam yang sangat halus ditekan menjadi bentuk yang diinginkan dan kemudian disinter untuk membentuk komponen padat dengan sifat mekanik yang baik.
Next. Kemudian di sini ada flow proses dari sintering. Yang pertama ini adalah bubuk material itu nantinya akan dimixing dengan paduannya atau dengan komposisi yang sesuai dengan takarannya masing-masing. Kemudian selanjutnya akan dikompak atau dipadatkan dengan bantuan alat-alat dan mesin yang mumpuni. Kemudian selanjutnya melalui proses sintering atau proses pemanasan, di mana tadi bubuk yang sudah dipadatkan akan dipanaskan sehingga membentuk sebuah cetakan produk yang diinginkan. Kemudian next. Mungkin di sini ada video singkat dari sintering. Coba tampilin aja videonya apa. Ini adalah bubuk materialnya dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Kemudian akan dikompak atau dipadatkan ke dalam cetakan yang telah dibuat. Dan dari situ muncullah produk yang kita inginkan. Seperti itu kurang lebih. Oke, next. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Talita. Mungkin cukup dari kelompok kami. Saya selaku moderator acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.